dari tim akademik, kesiswaan, dan yang terakhir dari bidang AKDM dan SDM SMA Unggul Del yang akan disampaikan oleh masing-masing wakil bidang ataupun kepala unit. Selanjutnya, slide-nya operator. Oke, bisa langsung dilanjut saja ke slide berikutnya. Bapak Ibu, SMA Unggul Del sudah beroperasi dari tahun 2012. Sampai saat ini sudah ada 13 angkatan yang diterima masuk di SMA Unggul Del. Dan sampai saat ini sudah ada 10 angkatan yang menyelesaikan proses studi dari SMA Unggul Del dan melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi yang terbaik ada di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri. Untuk saat ini, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan masih bertugas atau masih menjadi pembina aktif di Yayasan Del dan juga didampingi oleh Bu Devi Simatupang. Sementara itu, untuk kepengurusan Yayasan Del ini diketuai oleh Ibu Intan Pestaria Ferawati Simanjuntak. Saya melihat ada beberapa wajah-wajah yang familiar, orang tua yang mungkin sebelumnya sudah ada anak-anaknya atau kakak dari angkatan 13 yang sudah lebih dulu masuk ke SMA Unggul Del, mungkin sempat melihat ada sedikit perubahan. Jadi sejak tahun 2012 ada pergantian, 2022 ada pergantian kepengurusan. Ketua pengurus sebelumnya Bapak Katuan Simatupang dan saat ini yang bertugas adalah Ibu Intan Simanjuntak. Saat ini yang bertugas sebagai pimpinan seperti yang sudah disampaikan pada sesi perkenalan tadi. Slide selanjutnya silakan. Saya sendiri bertugas sebagai kepala sekolah. Saya biasanya dipanggil Ibu Arini Desianti Parawi. Kemudian ada Pak Ari Raharja yang bertugas sebagai wakil bidang akademik. Kemudian ada Ibu Dewi Simanjuntak yang bertugas sebagai wakil bidang. Kita akan kirimkan ini juga ke Bapak Ibu sebagai bahan panduan. Jadi Bapak Ibu mohon dipahami bahwa sebagai salah satu sekolah swasta tentu saja kita agak berbeda dengan sekolah-sekolah negeri. Mungkin ada Bapak Ibu yang kebetulan anak-anaknya disekolahkan di swasta sebelumnya, jadi sudah bisa mengerti lah bagaimana alur kerja ataupun proses organisasi, berlangsungnya organisasi di sekolah-sekolah swasta. Kita agak berbeda dengan sekolah negeri. Kedepannya kita berharap orang tua bisa membangun komunikasi dan relasi kolaborasi yang bagus dengan pihak sekolah. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu sebenarnya sumbernya sederhana sekali karena komunikasi yang kurang baik. Bagaimana kita menyampaikan permohonan, request ataupun komplain, kami sangat terbuka dengan kritik, masukan dan saran jika memang ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan yang Bapak Ibu rasa ini seharusnya bisa lebih baik lagi, itu silakan disampaikan. Tetapi untuk efektivitas proses komunikasi, maka kita juga harus tahu untuk mengkomunikasikan masalah akademik misalnya itu kepada siapa supaya cepat ditangani dan juga solusinya langsung tepat sasaran. Kalau misalnya masalah keasramaan, masalah pakaian siswa, masalah kiriman, proses kirim-mengirim paket untuk siswa, itu kemana kira-kira berkomunikasinya supaya nanti apapun masalah atau permohonan yang Bapak Ibu hadapi itu bisa segera diatasi dengan durasi cepat dan juga tepat sasaran. Nah, jadi memang ini cukup luas, ada bidang kesiswaan, di bawahnya ada keasramaan. Jadi tentu saja kita berharap saat ada permasalahan yang mungkin saja lambat dieksekusi oleh pembina asrama, Bapak Ibu tahu kemana komunikasi selanjutnya, berarti harus ke Ibu Dewi Simanjuntak. Demikian juga jika ada masalah di ruang kelas, apakah itu proses belajar siswa yang kurang bagus atau relasinya dengan teman-teman di kelas kurang baik, mungkin kalau wali kelas kurang cepat menanggapi atau informasi dari Bapak Ibu lambat diproses, bisa juga menghubungi Pak Ari Raharja. Kalau saya sendiri bisa semua masalah sebenarnya Bapak Ibu, tapi bisa dipahami kalau semua orang menghubungi saya dalam waktu yang bersamaan itu pasti akan terlambat juga di prosesnya. Jadi kita juga harus bisa dengan bijak untuk mengetahui kepada siapa kita berkomunikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu akan ditangani dengan lebih serius, dengan lebih spesifik oleh ada 39 guru yang bertugas saat ini. 39 guru itu akan bertugas di 3 jenjang, kelas 10, 11, 12. Atau saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka, kita
2 tahun. Kemudian juga ini akan dibantu oleh tenaga pendidik. Ada 26 staf yang menunjang atau membantu mensupport terlaksananya kegiatan pendidikan di SMA Unggul Del. Baik itu staf akademik, staf kesiswaan, staf SDM dan ADM. Dan juga ada 30 staf lainnya yang bertugas di lapangan. Misalnya tim security, cleaning service, gardener, ataupun rekan-rekan yang bertugas di kantin SMA Unggul Del. Bapak Ibu, dari awal sejak SMA Unggul Del ini berdiri, kita semua sama-sama memegang komitmen dari Bapak Pembina Yayasan bahwa SMA ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan yang bagus, berkualitas untuk anak-anak kita yang datang awalnya hanya dari dataran Toba saja. Tetapi sejak angkatan 5 SMA Unggul Del berjalan, kami menilai, kami melihat atensi dari anak-anak yang berasal dari luar Pulau Sumatera Utara itu semakin tinggi. Jadi saat ini ada 188 siswa yang tergabung dalam angkatan 13. Itu kalau dilihat sebaran lokasinya itu sudah sangat diverse, sangat beragam. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang berasal dari luar Sumatera Utara, masih di Pulau Sumatera, ada juga yang sudah berasal dari luar Pulau Sumatera. Saya melihat, kami menilai bahwa ini adalah hal yang bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk anak-anak kami selama mereka mengikuti proses pendidikan di SMA Unggul Del. Mereka bisa belajar dari anak-anak yang datang dari latar belakang yang mungkin berbeda dengan asal mereka. Kami selalu menyebut istilah laboratorium sosiologi, sosial untuk anak-anak kita. Kami berharap mereka ini tidak hanya jadi generasi yang cerdas saja secara akademik, tapi punya karakter yang baik. Karakter yang baik ini akan terbentuk jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak sama dengan style yang mereka bawa dari lingkungan keluarga. Di situ ada proses adaptasi, di situ ada proses belajar untuk menyesuaikan frekuensi yang berbeda tersebut. Sehingga ada yang namanya nanti proses menerima, ya kan? Menerima perbedaan. Belum tentu saya harus sama dengan kau, tapi bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan perbedaan yang ada. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga, mohon slide-nya diteruskan, Pak Operator, jangan sampai ini telat. Oke. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga, misi ini yang menjadi landasan. Kami juga meminta orang tua untuk menjadi rekan kami dalam memonitori setiap program kerja yang ada di SMA Unggul Del. Saya kadang-kadang ketemu dengan orang tua. Ini anak-anak saya dibinanya tidak sesuai dengan misi nomor 1 Bu Desi, mewujudkan kasih. Nah itu kami sangat minta orang tua untuk menjadi controller, salah satu variabel kontrol yang memonitori, mengevaluasi juga. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu sudah keluar dari misi SMA Unggul Del, silakan kita sama-sama saling memperkaya, kita sama-sama saling mempertajam setiap program kerja yang diselenggarakan di SMA Unggul Del. Karakter siswa tetap menjadi fokus utama kami, tidak hanya akademik, tetapi karakter siswa. Oleh karena itu, saat orang tua harus terpisah jauh dari anak-anak, dari rumah pun saya pikir kita bukan berarti anak-anak tidak dalam pemantauan kita 24 jam dalam 7 hari. Tetapi meskipun kita terpisah, saya pikir kekuatan hubungan antara orang tua dan anak itu gak bisa diputuskan. Anak-anak tetap masih mendengar atau berkiblat kepada orang tuanya. Saya tetap berharap orang tua akan terus memberikan masukan-masukan, input kepada anak-anak selama 3 tahun mereka ada di SMA Unggul Del. Kami mengalami anak-anak yang mengalami masalah, ya, menghadapi obstacles atau friction gesekan selama di SMA Unggul Del. Kami menilai tidak semua tapi ada beberapa yang ternyata diakibatkan oleh kurang bagusnya komunikasi mereka dengan keluarga. Kadang-kadang ada masalah di keluarga, itu mereka proyeksikan di sekolah. Performa belajar mereka terganggu, kehidupan berasrama mereka terganggu. Karena itu tadi, masih ada masalah yang belum beres dengan keluarga. Oleh karena itu, tetap kami meminta orang tua untuk terus mendukung anak-anak kita. Untuk rekan-rekan guru, saya pikir pegawai-pegawai di SMA Unggul Del tetap kami push untuk bisa memperbaiki atau mengupgrade skill masing-masing dari waktu ke waktu supaya kita tidak tertinggal. Saat ini SMA Unggul Del bisa dikatakan sebagai salah satu sekolah terbaik yang ada di Indonesia. Hal itu bisa terjadi karena ada orang-orang, ada pegawai-pegawai yang punya komitmen
berkomunikasi dengan lebih intensif, misalnya melalui Zoom dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu supaya kolaborasi kita bisa lebih kuat khusus untuk angkatan 13 ini. Selanjutnya, ini yang menjadi keunggulan atau ini yang menjadi value paling utama di SMA Unggul Del, Martuhan Maruha Mardisuh, semua program baik itu pembinaan karakter maupun pendidikan yang dikembangkan di SMA Unggul Del ini harus mendasarkan terhadap 3 filosofi ini. Have faith in God, have good heart, have right wisdom. 3 nilai ini juga yang kita harapkan bisa diproyeksikan atau tercermin dalam karakter setiap anak-anak kita nantinya. 3 bulan mereka akan melalui masa karantina dan selanjutnya mereka akan masuk dalam masa IB perdana. Kami berharap setelah 3 bulan ke depan Bapak Ibu orang tua bisa melihat perubahan. Mungkin akan ada anak-anak yang langsung menunjukkan perubahan secara drastis atau signifikan. Itu anak-anak yang punya kemampuan adaptasi yang bagus. Tidak semua anak-anak punya kemampuan adaptasi bagus, Bapak Ibu. Itu lagi-lagi tergantung bagaimana orang tua menyiapkan anak-anak. Tapi tidak apa-apa, kita akan membantu setiap individu, setiap anak-anak yang masuk di SMA Unggul Del supaya mereka punya daya juang yang bagus dan adaptasi, bisa beradaptasi dengan situasi baru dengan secepat mungkin. Selanjutnya, akreditasi kita A, Bapak Ibu, kita bisa lanjut di tahapan berikutnya. Oke, nah ini yang mau saya perlihatkan, mungkin kita fokus ke penerimaan siswa baru 2024. Seperti yang sudah disampaikan, seharusnya ada 192 siswa. Tetapi pada saat proses pendaftaran ulang, ada 4 siswa yang menyatakan mundur, sehingga hari ini seharusnya ada 188 siswa yang tergabung dalam angkatan 13, nanti dibagi dalam 6 kelas besar, disampaikan oleh Pak Arira Harja. Kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih banyak ya, tapi tidak terlalu mendominasi ya, almost 50-50. Dan untuk komposisi distribusi daerahnya juga paling banyak memang dari Sumatera Utara, tapi dari luar Toba. DTT itu dataran tinggi Toba. Untuk kabupaten kita bisa lihat Medan paling banyak, ada 45 anak dari Medan, sedangkan dari Toba 25 dan seterusnya. Nah inilah kira-kira proyeksi atau profil anak-anak kita angkatan 13 jika kita meninjau lokasi atau domisili mereka. Selanjutnya, nanti ini akan dibahas lebih detail oleh Bapak Arira Harja. Kurikulum SMA Unggul Del khusus untuk angkatan 13 ini adalah kurikulum merdeka. Ini juga nanti bisa ada banyak komunikasi yang Bapak Ibu bangun ya dengan Bapak Ibu wali kelas. Nah ini yang paling penting. Oke, ini timeline yang harus sama-sama kita waspadai. Prabu atau orientasi mungkin untuk sekolah-sekolah lain itu kesannya sebagai formalitas. Tetapi SMA Unggul Del kita ambil waktu khusus 1 minggu sebelum tahun pelajaran baru dimulai. Kenapa? Karena saat Prabu itu kita berupaya untuk memberikan amunisi atau pendampingan kepada anak-anak kita, siswa baru, supaya nanti pada saat mulai tahun pelajaran baru mereka tidak terkendala lagi atau mereka boleh melalui proses adaptasi itu dengan mudah. Sekali lagi, kita berharap anak-anak bisa melewati 3 bulan pertama itu dengan mudah. Karena di 3 bulan pertama itu akan ada banyak tantangan. 1, mereka harus menyesuaikan dengan program belajar di SMA Unggul Del. Di SMA Unggul Del, kemandirian itu sangat-sangat diharapkan, sangat dituntut. Anak-anak yang bisa masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, itu anak-anak yang kemandiriannya luar biasa sejak day one, sejak tahun pertama. Ya kan? Yang kedua, anak-anak harus bisa berupaya untuk menyesuaikan dengan perubahan kultur. Baik itu style dari keluarga, style dari sekolah sebelumnya. Masuk di SMA Unggul Del ada rentetan regulasi di asrama yang harus diikuti. Nah kalau anak-anak shocknya berkepanjangan, bulan pertama masih homesick, bulan kedua masih homesick, itu akan mengganggu proses anak-anak belajar di SMA Unggul Del. Oleh karena itu Prabu ini sebenarnya untuk memperlihatkan kepada siswa begini loh keadaanmu selama 3 tahun di SMA Unggul Del. Nah oleh karena itu memang Prabu ini sangat penting untuk membantu siswa beradaptasi dengan cepat. Kemudian tahun pertama tentu saja kita akan fokus dalam penyesuaian akademik.
Dan yang paling penting, daya berpikir kritis. How to think critically. Karena berpikir kritis ini akan sangat membantu siswa dalam mengikuti program akademik dan shaping themselves gitu loh. Membentuk diri mereka, mencari tahu oh ini jati dirinya, ini potensinya, ini minat saya. Itu sangat penting. Jadi tahun pertama selalu disebut dengan the golden year. Kalau gagal di tahun pertama, pondasinya nggak kuat di tahun pertama, banyak masalah. Ini kita mau masuk SMA Unggul D loh, nggak ada waktu kita mau nangis-nangis, ya kan? Nggak ada waktu kita mau apa istilah anak sekarang menye-menye gitu, nggak ada waktu. Kita harusnya kerja gitu. Tahun pertama itu berdarah-darah, makanya orang tua tugasnya apa? Memberikan mereka semangat. Kalau mereka telepon nangis-nangis, mamanya jangan ikut-ikutan nangis, karena nanti jadinya nangis berjamaah, nggak ada solusi. Kita harus happy. Ibu, khususnya mama-mama, ketawa-ketawa aja dulu, nanti setelah tutup telepon baru nangis. Silakan, bapak ibu itu biasanya seperti itu. Jangan sampai mama anak nangis-nangis ya, jadi anaknya hilang semangatnya dan sebagainya ya. Tahun kedua itu sudah akan lebih spesifik, karena dengan kurikulum merdeka, anak-anak sudah harus tahu mereka mau masuk di fakultas apa nantinya. Jadi itu harus linear. Pilihan mereka di tahun kedua akan menentukan atau membantu mereka masuk di perguruan tinggi dengan lebih mudah nantinya. Jadi kalau mau jadi dokter, engineering, hukum, mau di soshum, mau jadi apapun itu harus diputuskan di tahun pertama. Nanti dibantu Pak Ari Raharja bidang akademik. Karena di tahun kedua, selain kita fokus untuk pembelajaran, kita akan genjot siswa lebih banyak berprestasi. Ada banyak opportunity di tahun kedua. Ini adalah tahun yang harus betul-betul diwaspadai, apalagi anak-anak yang mau lanjut perguruan tinggi luar negeri. Karena di tahun kedua, anak-anak eligible atau boleh mengikuti proses seleksi beasiswa Indonesia Maju yang diprogramkan pemerintah. SMA Unggul D sudah mengikuti program beasiswa Indonesia Maju sudah di batch kelima saat ini. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak ibu nanti masuk di batch ke-6. Selanjutnya, sorry. Nah, tahun ketiga kita akan fokus ke kelulusan. Di SMA Unggul D kita punya program khusus untuk membantu anak-anak masuk di perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Selanjutnya, kita bisa lanjut lagi. Oke, good. Bapak Ibu, selama kurang lebih 10 tahun sudah ada banyak lulusan SMA Unggul D. Sebenarnya kita tidak hanya fokus mendorong anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik dalam negeri saja. Itu Indonesia harusnya lebih banyak. Saya hanya tampilkan yang tahun lalu kemana anak-anak SMA Unggul D pergi. Tapi kita bersyukur dengan dukungan pemerintah, dukungan dari pembina Yayasan Del Bapak Luhut bin Sarpanjaitan, anak-anak kita semakin banyak kesempatan untuk menuntut ilmu di negeri orang, di luar negeri. Ada di Belanda, ada di Cina, di Jerman, Australia, di US bahkan. Ini kita sedang mempersiapkan sekitar 31 anak, 32 anak tahun depan berangkat. Mudah-mudahan ada yang bisa tembus Ivy League tahun depan ya. Sehingga jika ada yang tembus Ivy League, tentu saja itu akan membuka pintu lebih lebar untuk adik-adik angkatannya. Sehingga memang itulah tadi kita coba bangun kolaborasi yang bagus dengan alumni-alumni kita. Memang untuk Indonesia masih cukup banyak, 87%. Dan untuk Indonesia sendiri boleh dilanjut Pak. Oke, cukup kecil sekali, tapi saya akan bantu baca. Kemana sih alumni SMA Unggul D pergi? ITB nomor 1. Tahun ini kita meluluskan 155 siswa. Per data hari ini udah lebih dari 40 siswa yang masuk ITB. Jadi memang kiblat anak-anak SMA Unggul D kalau ditanya itu di mana? Institut Teknologi Bandung. Kemudian disusul dengan UI Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan terakhir Universitas Brawijaya. Itu top 5 universitas yang menjadi acuan atau tujuan anak-anak SMA Unggul D setelah lulus. Oke, selanjutnya, ini tadi saya sudah sampaikan, ini opportunity yang ada Bapak Ibu. Selanjutnya ini prestasi, itu tadi yang saya sampaikan. Prestasi itu harus menjadi salah satu hal yang dikejar oleh anak-anak kita. Makanya nanti akan ada kita butuh bantuan, support dari orang tua. Kalau misalnya anak-anak mau ikut perlombaan, biasanya juga kita akan bangun komunikasi dan kolaborasi dari orang tua. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dipersiapkan atau dibantu oleh orang tua siswa. Selanjutnya, oke, bisa dilanjutkan. Kita juga berupaya untuk mendatangkan
teknis dari luar, dosen-dosen dari luar untuk membantu anak-anak SMA Unggul dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa lebih banyak mengenal dunia perkuliahan lebih awal atau